Selamat datang di Gema Misteri, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan hidup kembali. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah penuh teka-teki, di mana setiap detik menjadi semakin menegangkan. Sesuatu yang menunggu di malam terakhir bukan hanya soal ritual kuno, tapi juga tentang kutukan yang tak akan berakhir. Siapkan diri Anda, karena dalam beberapa menit ke depan, Anda akan merasakan ketakutan yang tak terbayangkan sebelumnya. Di sebuah desa terpencil di Jawa, seorang perempuan muda bernama Sri mendapatkan pekerjaan sebagai perawat pribadi di rumah keluarga terpandang. Tanpa banyak pertimbangan, ia menerima tawaran itu karena gaji yang besar. Namun, Sri tidak tahu bahwa pekerjaannya akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Saat tiba di rumah besar itu, Sri disambut oleh Bu Karsa, kepala pengurus rumah tangga. Bu Karsa memperingatkan Sri untuk tidak banyak bertanya dan hanya melakukan tugasnya. Pasien yang harus dirawatnya adalah Darmi, seorang gadis muda yang terbaring lemah dengan tubuh penuh mantra dan sesajen di sekelilingnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak seperti sudah mati, tetapi ia masih bernapas. Sri, tugasmu hanya menjaga Darmi dan membaca doa-doa ini setiap malam. Jangan pernah melewatkan satu malam pun, kata Bu Karsa tegas. Sri mulai merasa ada yang janggal. Malam pertama, ia duduk di samping Darmi dan membaca doa yang diberikan. Angin malam berembus dingin, dan suara-suara aneh terdengar dari balik dinding kayu. Seperti suara bisikan yang menggema di seluruh rumah. Pada malam ketiga, Sri mulai melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di pojok kamar, mengawasinya tanpa bergerak. Sri menggigil ketakutan. Tapi ia mencoba tetap fokus membaca doa. Tiba-tiba, Darmi mengerang pelan. Matanya terbuka perlahan, dan bibirnya bergetar seperti ingin berbicara. Lari, pergi dari sini sebelum terlambat. Bisiknya lemah. Jantung Sri berdegup kencang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tubuh Darmi kembali kaku. Malam-malam berikutnya semakin menyeramkan. Bayangan itu semakin dekat. Suara bisikan berubah menjadi jeritan, dan pintu kamar Darmi sering terbuka sendiri. Pada malam ke-999, Sri tidak kuat lagi. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyelinap ke gudang belakang rumah, tempat Bu Karsa melarangnya masuk. Di sana, Sri menemukan kitab tua dan catatan-catatan kuno yang menyebutkan ritual Sewudino, ritual yang mengikat arwah seseorang selama 1000 hari sebelum akhirnya dilepaskan ke dunia gaib. Darmi bukan sekadar sakit. Ia adalah korban ritual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri demi kekayaan dan keselamatan mereka. Jika Sri tidak menyelesaikan doa pada malam ke-1000, arwah yang mengikat Darmi akan bebas, dan itu berarti bencana besar bagi siapapun yang ada di rumah itu. Saat Sri kembali ke kamar, ia menemukan Darmi sudah duduk di tempat tidur, menatapnya dengan mata kosong. Malam ini malam terakhir mereka akan datang, bisiknya. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar, angin kencang menerpa, dan suara tangisan menggema dari segala arah. Bayangan hitam yang selama ini mengawasi Sri kini muncul dalam wujudnya yang mengerikan. Sosok perempuan dengan wajah busuk dan tubuh berlumuran darah. Sri menjerit dan berlari keluar, tetapi pintu-pintu tertutup sendiri. Suara langkah kaki berat mendekat. Darmi menangis, meraih tangan Sri. "Tolong bacakan doa terakhir." Dengan tangan gemetar, Sri membuka lembaran doa terakhir dan membacanya sekuat tenaga. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti kamar, suara jeritan menggema, dan sosok hitam itu meronta sebelum akhirnya menghilang dalam pekatnya malam. Saat Sri membuka matanya, rumah itu hening. Darmi sudah tak bernyawa, tetapi wajahnya kini damai. Pagi harinya, Sri pergi meninggalkan rumah itu dengan hati yang masih dicekam ketakutan. Namun, sebelum ia benar-benar keluar dari halaman, Bu Karsa menatapnya dengan senyum samar dan berbisik, "Kau pikir ini sudah selesai?" Sri terdiam. Angin berembus dingin, membawa bisikan-bisikan yang mengiringi langkahnya keluar dari rumah terkutuk itu. Malam itu, Sri kembali ke rumahnya di desa sebelah. Ia berharap mimpi buruknya telah berakhir. Namun,
Saat ia masuk ke dalam kamarnya, ia menemukan sebuah sesajen di sudut ruangan. Lilin-lilin kecil menyala, dan di tengah-tengahnya ada selembar kertas lusuh dengan tulisan merah. 1000 hari belum berakhir. Kau yang berikutnya. Jantung Sri berhenti berdetak. Angin berdesir di balik jendela, dan suara langkah kaki samar terdengar mendekat di lorong rumahnya. Tiba-tiba, lampu kamar Sri berkedip-kedip, dan udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Ia ingin berteriak, tetapi suara tertahan di tenggorokannya. Dalam kepanikan, ia mencoba meraih ponselnya, namun baterainya mendadak habis. Pintu kamarnya berderit perlahan terbuka. Di ambang pintu, sosok Darmi berdiri dengan wajah hampa dan mata yang kini benar-benar hitam. Sri, kau harus menggantikanku, bisiknya dengan suara bergetar. Sri mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar. Sosok itu melangkah mendekat. Tangannya terulur dengan jari-jari yang panjang dan dingin. Kau tidak bisa lari. 1000 hari masih berlanjut. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Sri melompat keluar jendela dan berlari secepat mungkin meninggalkan rumahnya. Namun, ia mendengar langkah kaki mengejarnya. Semakin cepat, semakin dekat. Di ujung jalan desa, seorang dukun tua tiba-tiba menghadang Sri dan menyebarkan garam serta sesajen ke tanah. Cepat masuk ke dalam lingkaran ini, teriaknya. Sri melompat ke dalam lingkaran, dan seketika suara jeritan mengerikan menggema di udara. Sosok Darmi berhenti di tepi lingkaran. Wajahnya berubah menyerupai bayangan yang kabur sebelum akhirnya lenyap dihembus angin malam. Dukun itu menatap Sri dengan tajam. Kau sudah terlibat dalam kutukan ini. Satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah menemukan orang yang memulai ritual ini sebelum kau menjadi korban berikutnya. Sri hanya bisa terdiam. Kini, ia tahu, mimpi buruknya masih jauh dari kata selesai. Terima kasih telah bergabung di Gema Misteri. Kisah malam ini mengajarkan kita bahwa terkadang, kegelapan menyembunyikan lebih dari sekadar rahasia. Jika Anda masih merasa ada yang mengintai, ingat, mungkin saja sesuatu yang menunggu di malam terakhir belum selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tak ketinggalan kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika berani.